Hari ini aku mau bahas tentang truly Mars and Venus, di mana wanita dari Venus dan pria dari Mars. Langsung aja ke isi bukunya. Apa sih yang ada di dalam buku ini? Tentang apa aja sih buku ini? Buku ini menceritakan tentang perbedaan antara wanita dan pria. Di dalam diri pria dan wanita masih terdapat banyak perbedaan yang sangat signifikan. Ketika seorang pria menikah, ia berharap istrinya akan tetap sama, sementara si wanita berharap bahwa setelah ia menikah, sang suami akan berubah. Pria terus bertanya-tanya, apa yang membuat wanita bahagia, sementara wanita cenderung terlalu menganalisa tingkah laku pria. Ketika si pria diam tak bersuara dan dia menarik diri, si wanita akan mulai berpikir, apakah dia mencintaiku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang keliru? Apakah kami semakin menjauh? Apakah aku melakukan sesuatu yang mengganggu? Dan pikiran-pikiran lainnya. Pada kenyataannya, si pria mungkin hanya berpikir, apa ya acara yang ditayangkan di TV? Kerjaan mana yang belum selesai? Perbedaan-perbedaan itu juga menciptakan banyak persoalan. Namun masalah terbesar adalah kecenderungan kita untuk mengharapkan pasangan kita berpikir dan merasakan seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan sama kita. Yang harus diingat, pasangan kita itu bukan cenayang, jadi dia tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Lebih baik kita memberitahunya daripada menimbulkan pikiran-pikiran negatif soal pasangan kita. Perbedaan-perbedaan gender kita akan dengan mudah dipahami dan dipecahkan dengan pendekatan secara humor. Wanita akan memahami alasan-alasan di balik tingkah laku pria yang menurut mereka ganjil. Sebagai contoh, wanita akan mengerti mengapa pria cenderung mengabaikan wanita sesudah mereka melewatkan waktu bersama. Atau dengan kata lain, kenapa dia tidak telepon aku? Pria akan memahami masalah-masalah mendasar seperti mengapa wanita suka membicarakan masalah dengan pria kalau ia tidak mencari solusinya, atau mengapa kadangkala wanita membicarakan persoalan-persoalan yang tidak memiliki pemecahan. Begitu banyak misteri dan begitu banyak kesenangan dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Di planet Mars, kalau kita tidak bisa memecahkan persoalan, solusinya adalah lupakan dan jalan terus. Berbeda di Venus, falsafah mereka berbeda. Kalau kita tidak bisa memecahkan persoalan, paling tidak kita bisa membicarakannya dengan memahami pendekatan masing-masing terhadap tekanan dan pemecahan masalah. Pria dan wanita dapat belajar untuk lebih bersikap suportif. Bukannya kita tidak ingin bersikap suportif, tidak ada yang bangun pada pagi hari dan berpikir bagaimana caranya membuat pasangan kita menjadi kesal hari ini. Setidaknya pada awal hubungan kita jatuh cinta, kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan kita masing-masing. Persoalannya adalah yang terbaik bagi kita belum tentu sama dengan yang diharapkan maupun dibutuhkan oleh pasangan kita. Secara otomatis, kita cenderung memberikan dukungan seperti yang kita harapkan, bukan seperti yang benar-benar diinginkan oleh pasangan kita. Sebagai seorang pria, kalau suasana hatinya sedang tidak baik, seringkali ia tidak ingin diusik. Diabaikan saja sampai suasana hatinya menjadi baik. Yang paling tidak pria inginkan adalah ditanya apa yang ia rasakan. Jadi, coba deh berhenti untuk menanyakan hal-hal yang mungkin bisa jadi privasi pasangan kita. Gak semua hal harus kita tahu. Sebaliknya, seorang wanita mengharapkan pasangannya memberi perhatian dan mengajukan pertanyaan yang simpatik tentang apa yang terjadi terhadap dirinya hari itu. Bila wanita dan pria mampu menghormati perbedaan-perbedaan mereka, cinta memiliki kesempatan untuk terus tumbuh. Lanjut ke perbedaan berikutnya. Arti diri seorang pria ditentukan oleh kemampuannya untuk mendapatkan hasil. Orang Mars menghargai kekuatan, kompetensi, efisiensi, dan pencapaian. Mereka selalu melakukan segala hal untuk memperbaiki diri mereka dan membangunkan kemampuan serta keahlian mereka. Artinya, arti diri mereka ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mendapatkan hasil. Mereka merasa lengkap dengan keberhasilan dan pencapaian. Mereka lebih tertarik pada objek dan benda-benda daripada manusia dan perasaan. Pria berfantasi tentang mobil-mobil yang lebih keren, komputer yang lebih cepat, dan teknologi baru yang lebih hebat. Pria disibukkan dengan benda-benda yang bisa membantu mereka mengekspresikan kekuatan dengan menciptakan target dan mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, wanita akan merasa terpinggirkan karena ketika pria berkonsentrasi dengan pekerjaan atau pemecahan masalah, ia merasa si pria tidak peduli dengan perasaannya. Arti diri wanita ditentukan oleh perasaan dan kualitas hubungan. Orang Venus menghargai cinta kasih, komunikasi, keindahan, dan hubungan.
Mereka melewatkan banyak waktu untuk saling mendukung, membantu, dan merawat. Komunikasi sangat penting bagi orang Venus. Orang Venus sangat intuitif. Mereka telah mengembangkan kemampuan ini melalui berabad-abad memprediksi kebutuhan dan perasaan orang lain. Menawarkan bantuan dan pertolongan tanpa diminta pada orang Venus yang lain adalah suatu tanda kasih. Sebaliknya, pria mungkin akan merasa tersinggung karena ketika wanita menawarkan nasihat, ia merasa si wanita tidak mempercayai kemampuannya untuk melakukan hal itu sendiri. Keluhan yang paling sering diungkapkan oleh wanita kepada pria adalah bahwa pria tidak pernah mendengar. Keluhan yang paling sering diungkapkan oleh pria adalah bahwa wanita selalu berusaha mengubah mereka. Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, ia akan berpikir dapat menolong wanita dengan menjadi tuan pemberes masalah dan menawarkan solusi atas masalah-masalah. Padahal, yang diinginkan si wanita adalah empati dan pengertian. Ketika wanita mencintai pria, ia membentuk panitia perbaikan dan berkonsentrasi pada si pria. Padahal si pria ingin dipercaya dan diterima. Salah satu perbedaan terbesar antara pria dan wanita adalah cara mereka menghadapi tekanan. Pria menjadi semakin terfokus dan menarik diri, sementara wanita menjadi semakin kewalahan dan terlibat secara emosional. Pada saat-saat seperti ini, apa yang dibutuhkan oleh kaum pria agar merasa lebih baik berbeda dari yang dibutuhkan oleh wanita. Pria merasa lebih baik dengan memecahkan persoalannya, sementara wanita merasa lebih baik dengan cara membicarakan persoalannya. Tidak mau mengerti dan tidak mau menerima perbedaan ini dapat menciptakan konflik yang tidak perlu. Kesalahpahaman yang bisa terjadi. Pada saat pria berada di dalam guanya, ia tidak berdaya untuk memberikan pasangannya perhatian yang ia butuhkan. Wanita sangat sulit menerima keadaan seperti ini karena ia tidak tahu betapa tertekannya pria. Kalau pria mau membicarakan masalahnya, si wanita lebih bersimpati. Tapi sebaliknya, terkadang si pria malah tidak mau berbicara apapun sehingga menjadi kesalahpahaman. Dan si wanita merasa pria mengabaikan. Wanita keliru menyimpulkan bahwa si pria tidak peduli karena ia tidak mau berbicara. Ketika wanita berada di bawah tekanan, secara insting, ia merasakan kebutuhan untuk membicarakan perasaannya dan semua masalah yang berkaitan dengannya. Sewaktu ia mulai berbicara, ia tidak membuat prioritas berdasarkan besarnya persoalan. Kalau wanita merasa gundah, ia gundah memikirkan semua masalah itu. Besar atau kecil, ia tidak seketika itu merasa perlu mencari solusi masalah-masalahnya. Namun, lebih mencari kelegaan dengan mengekspresikan diri dan mengerti orang lain. Dengan membicarakan persoalannya secara acak, perasaan gundahnya menjadi berkurang. Ketika wanita membicarakan persoalannya, pria biasanya melawan. Ia merasa wanita membicarakan masalah dengannya, karena menurut si wanita, dialah yang bertanggung jawab. Semakin banyak masalah, semakin pria merasa disalahkan. Wanita berbicara agar perasaannya lebih enak. Pria tidak tahu bahwa wanita akan sangat berterima kasih kalau ia hanya mendengarkannya. Pria dan wanita biasanya tidak menyadari mereka memiliki kebutuhan emosional yang berlainan. Akibatnya, mereka tidak tahu bagaimana harus saling bersikap suportif. Seorang pria biasanya memberikan apa yang diinginkan kaum pria, sementara seorang wanita memberikan apa yang diinginkan kaum wanita. Masing-masing secara keliru menganggap pasangannya memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama dengan dirinya. Contoh, wanita butuh perhatian, pria butuh kepercayaan. Wanita butuh pengertian, pria butuh penerimaan. Wanita butuh dihormati, pria butuh penghargaan. Wanita butuh kesetiaan, pria butuh kekaguman. Wanita butuh jaminan, pria butuh dorongan. Itu perbedaan-perbedaan yang harus mulai dimengerti oleh Mars ataupun Venus. Pria itu seperti karet gelang. Siklus ini adalah mendekat, menarik diri, kemudian mendekat lagi. Ketika mereka menjauh, wanita tidak paham dan mencoba mendekati pria untuk mencari tahu apa masalahnya. Dan wanita suka sekali menghukum pria dengan cara berdiam. Ketika pria yang kembali dari meditasi, itu sangat membuat pria tidak nyaman dengan perilaku wanita yang tiba-tiba berdiam atau tidak mengeluarkan satu kata pun. Sedangkan wanita itu seperti gelombang. Perasaan wanita yang berubah-ubah membuat beberapa hal menjadi tidak terkendali ketika wanita mulai menjalin hubungan.
Di bagian ini ada hal-hal yang harus pria lakukan dan jangan lakukan. Ada baiknya pria jangan merasa bersalah karena hal ini. Ketika gelombang wanita mulai pasang, ia merasa memiliki banyak cinta untuk diberikan, tapi kalau sedang surut, ia merasakan sesuatu yang kosong di dalam dirinya dan perlu diisi dengan cinta. Ada cara untuk memenangkan hati Mars. Intinya, apa saja yang bisa menyenangkan pria, pria akan merasa termotivasi dan merasa mampu pada saat mereka merasa dibutuhkan. Pertengkaran ketika berselisih, pembicaraan yang awalnya tenang menjadi tidak terkendali, terus berlanjut pada pertengkaran hingga menggunakan kata-kata yang menyakitkan pasangan. Setidaknya patut dicoba untuk berkomunikasi. Bagaimana cara berusaha mengubah pria? Rahasia memberdayakan pria adalah dengan tidak berusaha mengubahnya atau memperbaikinya. Ini hal yang sering sekali terjadi antara pria dan wanita. Ketika berpacaran, pria tentu saja senang kalau wanita mengubahnya sedikit demi sedikit. Tapi percayalah, hal itu tidak akan sama ketika sudah menikah nanti. Bagaimana meminta dukungan dan mendapatkannya? Kalau wanita meminta dukungan, pria menganggap ia sudah memberi cukup banyak. Di sini, wanita harus banyak belajar bagaimana caranya meminta sesuatu kepada pria, karena kadang apa yang dimaksudkan oleh wanita itu dapat tanggapan yang berbeda dari pria. Hal tersebut karena insting mereka yang hanya merespon pada pertanyaan, bukan pernyataan. Cinta itu musiman. Di sini mendapati bahwa cinta itu musiman. Di sini diibaratkan cinta itu seperti musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Setidaknya ketika kita telah melewati fase-fase di atas, maka kita akan menyadari makna cinta yang diibaratkan dengan musim-musim tersebut. Jadi intinya kita tidak bisa memungkiri bahwa pria dan wanita itu memang berbeda. Kalau nanti Anda sedang frustasi dengan pasangan Anda, yang perlu diingat cuma satu. Pria berasal dari Mars dan wanita berasal dari Venus. Mengingat bahwa memang semestinya kita berbeda akan membantu Anda untuk lebih mencintai pasangan Anda dan bisa lebih mengerti pasangan Anda. Jadi itu isi dari bukunya John Gray, Truly Mars and Venus, di mana Mars itu pria, Venus itu wanita. Buku ini totalnya ada 139 halaman dan bergambar. Kalian bisa dapetin buku ini di Gramedia. Ini bagus banget untuk supaya kalian berpikir lebih positif dan untuk sebuah hubungan bisa jadi lebih sehat. Selamat membaca.